Halo Famias, kali ini kita akan membahas terkait peluang berbisnis dan juga bagaimana sih cara memanage keuangan kita gitu ya selaku mahasiswa. Nanti ketika kita lulus mau bikin usaha di bidang agriculture, mesti kira-kira gimana cara memanage keuangannya. Kita akan bahas pada video kali ini. Kebetulan di sini kita juga ada nih materi kita sangat keren, alumni juga. Namanya siapa Mas? Saya Mas Sani Kudri, IOP 23. IOP 23. Itu tahun berapa tuh Mas? Tahun masuknya itu 2019. 2019. Iya. Itu masih SMA. Gak tua banget aku ya. Ya Mas, itu emang udah alumni kan pengalaman semakin banyak. Kalau boleh tahu nih, Mas Putri sekarang bekerja di bidang apa nih Mas? Ya, kebetulan saya sekarang jadi eksekutif marketing di salah satu feed mill atau perusahaan pakan nasional kayak gitu yang berlokasi di Blitar, Jawa Timur, namanya SMG. Kita melayani perusahaan-perusahaan nasional dan juga ada sebagian yang kita ekspor kayak gitu. Dan kita nggak cuma sekedar jual beli ya, kita juga menservis dan bagaimana mengembangkan mitra itu biar lebih besar lagi kayak gitu. Salah satu mitra kita ada PT Nestle Indonesia, PT Cimori, dan perusahaan-perusahaan yang lain yang kita supply kebutuhan pakannya kayak gitu. Keren. Itu kalau misalkan pekerjaan. Kalau di bidang entrepreneur gitu Mas, kira-kira Mas Putri ada kegiatan lain ya? Kebetulan saya kan memang anak peternakan, saya Vapet, adalah peternakan. Nah, akhirnya dengan kesibukan saya ini, saya berusaha mencari second income yang bisa kita remote atau kita bisa sambil kerja kayak gitu ya. Saya punya usaha yaitu breeding kambing dan domba di Blitar juga kayak gitu. Kalau nggak salah ya Mas, kemarin aku sempat lihat YouTube-nya ada nih yang masuk trending. Oh iya. Trending peternakan, YouTube-nya Mas Putri. Iya. Itu Mas Putri baru mau mulai bikin YouTube atau gimana? Iya bener, sebenarnya YouTube itu sudah punya lama dan saya sudah punya niat itu sudah sekitar 2-3 tahun yang lalu waktu saya awal-awal berkarir. Cuman karena pekerjaan ini kan benar-benar sibuk sehingga saya juga tidak bisa menyempatkan waktu. Nah, terus pada suatu saat kemarin waktu Hari Raya Idul Fitri, saya itu lihat postingan ya, di situ itu ada peternak yang dia itu waktu punya ternak kembung, itu peternak kecil, peternak rakyat. Terus sapi dia itu kakinya lumpuh, tremor, dia nggak bisa berjalan. Akhirnya kok waduh, ini kan sebenarnya penyakit-penyakit yang cukup mudah diatasi dan sangat bisa dikendalikan, bisa diobati, dan juga bisa kembali pulih, kayak gitu. Nah, saya mikir, waduh, ini peternak bangsa Indonesia kok kembung sama lumpuh aja masih belum bisa ya, maksudnya belum bisa dikonfirmasi dan diatasi dengan baik. Akhirnya, saya bertekad, ya udah ini daripada peternak-peternak kita jauh ketinggalan sama peternak-peternak dari luar negeri, nggak usah jauh-jauh, kita kalah dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam ya. Mereka sudah jauh lebih maju kayak itu. Sehingga saya udah bertekad nih, pengen jadi konten kreator di bidang peternakan yang bisa memajukan peternak-peternak kecil kayak gitu. Sehingga waktu mereka ada kendala, mereka bisa komen di YouTube atau komen di Facebook saya atau bisa inbox. Lah, saya kasih solusinya kayak gitu. Sehingga mereka itu waktu usaha ternak itu untung gitu loh. Karena risiko terbesar di peternakan itu penyakit ternak. Lah, biaya produksi ternak paling tinggi itu di pakan. Nah, kalau dua itu sudah bisa dikontrol, harusnya untung. Harusnya untung. Iya, kayak gitu. Berarti emang mau membuat channel YouTube yang bisa memajukan peternak-peternak gitu ya? Iya. Jadi bukan hanya peternak tradisional yang dari tua, tapi yang baru-baru mulai nih, misalkan saya di sini kan mahasiswa nih, peternakan juga, juga betul. Satu mau bikin usaha ternak tapi masih belum ada pengalaman. Bisa nonton videonya. Betul banget. Jadi hari ini kita bakal ngebahas terkait entrepreneur dan financial planning gitu ya. Masuk, oke. Kalau dari Mas Putri sendiri, kira-kira nih dari bidang agriculture, kira-kira peluangnya sebesar apa sih Mas? Gitu? Peluangnya itu sebesar populasi manusia di dunia kayak gitu. Karena apa? Saya dulu itu kan pernah magang di salah satu perusahaan eksporter terbesar di dunia. Kebetulan namanya Saham Golden Line Business.
dan dia itu bisa mengekspor sebagian besar produk pangan itu karkas ayam dan produk-produk hasil olahan ayam kayak gitu. Nah, negara Thailand aja bisa sebesar itu. Nah, terus juga kita di ASEAN kita kan punya potensi sangat tinggi ya. Indonesia itu lahannya sangat luas, wes paling luas lah di ASEAN kayak gitu. Thailand aja sama Vietnam yang mungkin luasannya lebih kecil, dia bisa ekspor kayak daging ayam. Dia bisa ekspor produk ternak yang lain, daging sapi, babi juga kayak gitu. Dan mereka juga bisa ekspor beras. Mereka jadi lumbung pangan di dunia loh, bukan hanya di ASEAN. Mereka juga bisa jadi lumbung pangan, terutama agriculture itu di dunia. Jadi ada Vietnam sama Thailand yang rutin ekspor ke Indonesia. Lah, bagaimana bisa kita yang negara agriculture ini kok masih bergantung sama negara lain? Dan ini memang cukup kompleks masalahnya, dan kita harus bisa ikut memajukan bangsa kayak gitu. Sehingga memang peluang agriculture itu sangat luas. Peluang dalam negeri aja, aduh banyak banget. Kalau kita jual beras nggak laku itu kayaknya kok kebangetan, kayak gitu aja. Nah, seumpama kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, kita masih bisa kok ekspor. Banyak negara yang mereka itu akan membutuhkan pangan. Dan sektor pangan ini akan menunjukkan bagaimana fondasi negara dan bangsa untuk menjadi yang kuat kayak gitu. Sehingga kalau pangan aja mereka makmur, mereka bisa untuk membangun sektor yang lain juga kayak gitu. Jadi memang sektor agriculture ini sektor dasar yang harus sangat terpenuhi kayak gitu. Contoh. Kalau ternak kita bisa sehat dengan harganya bagus dan stabil, maka kan peternak bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Sehingga kita bisa membeli susu dengan harga yang murah kayak gitu. Membeli susu di luar negeri sama di Indonesia lebih murah di luar negeri. Serius itu. Saya waktu di luar negeri itu bisa minum susu setiap hari karena harganya sangat murah. Harganya itu ya kalau dikonversikan itu mirip sama kita beli telur. Jadi satu butir telur itu sama kayak susu itu satu kotak itu sekitar 200 ml. Harganya segitu. Belum lagi kita untuk membeli makan ikan itu di luar itu kan juga ada yang jauh dari laut ya. Nah di sana itu jauh lebih murah daripada kita beli di pesisir di Indonesia. Serius itu kayak gitu. Nah makanya bagaimana bisa kok negara luar negeri yang dia itu bukan sektor maritim atau sektor agriculture kayak gitu, mereka bisa membuat efisiensi yang sedemikian rupa. Jadi kita kalahnya itu di efisiensi produksi kita kayak gitu. Sehingga semakin kita bisa efisien, kita bisa memajukan bangsa, kita bisa memenuhi kebutuhan, bisnis kita juga akan jalan, dan kita juga berpartisipasi dalam kemajuan bangsa di bidang agriculture kayak gitu. Luas banget. Peternakan tuh biasanya kayak kalau nutrisinya sudah terpenuhi, nanti pas produksi bagus. Bagus, itu sudah jaminan. Ini berpengaruh juga ke kita. Sangat. Bidang agriculture-nya udah kuat, pangannya udah kuat, bidang-bidang lainnya juga bakal mengikuti gitu. Betul banget. Kalau nggak salah tuh ada beberapa tahap industri gitu, industri agriculture gitu ya, pertanian ya, permesinan gitu. Mekanisasi. Uap dan sebagainya, otomatisasi, dan juga sekarang udah masuk ke kecerdasan buatan. Jadi kita untuk agriculture sendiri sebenarnya potensi sangat besar, tapi masih belum dimaksimalkan gitu. Betul banget. Ya contohnya ini aja, di Indonesia saat ini untuk satu orang pekerja ya, staf biasa itu rata-rata bisa memelihara ayam, entah pedaging atau petelur itu paling sekitar 20 sampai 40 ribu ekor. Itu sudah bagus banget dengan pendidikan yang cukup bagus kayak gitu. Nah, untuk di kriteria peternak lokal, 20 ribu ekor ya itu biasanya juga membutuhkan sekitar 5 orang kayak gitu. Sedangkan waktu di luar negeri, mereka dengan satu orang staf itu bisa memelihara minimal 60 ribu. Jadi lebih dari 3 kali lipat untuk efisiensinya kayak gitu. Untuk memberikan pakan mereka juga sudah pakai mesin. Untuk seleksi mereka juga sudah otomatis, apalagi sudah pakai AI dan lain-lain. Makanya kita saat ini kalau cuman udur-uduran ya istilahnya, ngurusin pakan, ngurusin masalah kesehatan ternak, kita sudah cukup jauh ketinggalan kayak gitu. Makanya kita perlulah
untuk bener-bener masuk ke bidang agriculture ini gitu. Dengan potensinya besar itu tentang bagaimana cara kita buat mengulik lebih dalam gitu ya. Mungkin sesuai bidangnya masing-masing. Kalau kita sebagai mahasiswa peternakan, kita fokusnya di peternakan. Betul. Mungkin penonton lain gitu ya, kalau yang lain tuh ada yang dari pertanian, sampai ada juga yang pertanian juga. Itu bagaimana caranya untuk sekiranya mengoptimalisasi atau memaksimalkan. Betul banget. Gitu. Betul Ya, banget. jadi ketika sudah berhasil ya, bukan hanya memajukan diri sendiri, tapi Iya. bangsa Bangsa kita. itu kan terkait potensi mas. Terus kira-kira gimana sih cara kita buat bisa memantapkan diri kita gitu? Mungkin dari kemampuan, dari pembawaan kita gitu ya, dari mungkin mindset juga nih. Iya, Gimana cara kita biar bisa jadi seorang entrepreneur gitu yang Iya. Iya. Jadi biar kita bisa mantap ya di bidang bisnis juga, kita perlu membulatkan tekad apakah kita benar-benar cinta sama sektor yang akan kita dalami. Jadi nggak cuma sekedar hitung-hitungan bisnis ya, tapi kalau kita melakukan dengan ketulusan, dengan senang hati, hasilnya akan sangat tinggi. Kalau minimal kita nanti gagal, kita akan ahli di bidangnya, kayak gitu. Jadi meskipun jatuh bangun, kita harus tetap di sektor itu dengan kita punya dasar konsep dan ilmu untuk memproduksi dan juga berbisnis di bidang tersebut. Contoh, saya kan anak peternakan. Nah, anak peternakan itu kan banyak sektornya. Oh, ternyata saya fokus ke bidang ruminansia. Nah, ruminansia ini kita garap sampai kita itu benar-benar ahli. Dan sebenarnya tidak butuh waktu lama. Mungkin hanya sekitar 2-5 tahun atau mungkin secara teori 10.000 jam. Saya yakin itu sudah sangat bisa jadi profesional. Kayak gitu, entah hasilnya baik atau buruk, tapi setidaknya kita sudah mencoba dan kita mencintai bisnis kita. Dan yang saya lihat mereka yang fashionable, yang mencintai dan memiliki ketulusan di bidang tersebut, rata-rata itu berhasil. Karena apa? Jatuh bangun mereka tetap di sektor itu. Istilahnya kalau saya untung rugi saya di peternakan, kayak gitu. Nambah ilmu, dan memang ilmu di lapangan itu sangat cepat, jauh sekali mungkin waktu kita belajar teori di bangku pendidikan, kayak gitu. Dan kalau kita bisa mengejar itu, kita akan bisa mengikuti tren dan bisa memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan diri kita sendiri dan juga kebutuhan dalam berbisnis nanti untuk ekspansi, kayak gitu. Berarti emang kuncinya tuh kita harus niat sama mencintai apa yang kita lakukan. Iya, itu yang dinamakan ketulusan nanti. Ya. Lalu kita 4 tahun kuliah susah-susah, ternyata tidak terjun di bidang itu. Gitu. Iya. Kan itu kita punya start yang berbeda dengan orang lain, maka kita harus memanfaatkan hal tersebut. Betul. Untuk masalah, misalkan dari entrepreneurship ada yang memiliki kepemimpinan, betul. Sebagainya, Betul. itu pasti akan mengikuti. Iya. Jadi biarkan pengalaman kalian bisa mendukung kalian untuk menjadi entrepreneur yang baik. Pada dasarnya itu dari niat dan juga dari bagaimana kalian mencintai pekerjaan kalian. Mungkin kalau misalkan kita udah bisa nih, setidaknya jadi atau ingin gitu ya menjadi entrepreneur yang baik, kira-kira bagaimana cara kita buat bisa menemukan pasar kita gitu. Iya. Baru mulai nih. Iya. Masih belum tahu tuh kayak jualan nanti bagaimana. Kan biasanya orang banyak bertanya di situ. Iya. Kalau saya bisa beberapa tips ya. Dengan tips yang pertama itu yang paling aman, kita bekerja dulu di bidang yang ingin kita geluti ya. Jadi kita bekerja di situ, kita akan dapat relasi, kita dapat pengalaman, dan kita akan dapat hitung-hitungan nyata. Kita nggak perlu trial and error sendiri ya. Kalau kita dapat trialnya nggak apa-apa, kalau kita dapat errornya ya pusing kan, kayak gitu. Kalau nggak gitu kita langsung terjun dan kita menggunakan planning yang baik. Nah, ini kita butuhkan itu memang relasi atau jaringan, dan ini memang cukup istilahnya sangat penting sekali. Kenapa? Dengan kita punya jaringan yang baik, kalau kita ada apa-apa mereka akan membantu kita, kayak gitu. Dan yang perlu kita cari adalah kita mencari jaringan yang bisa benar-benar memandu kita ke arah jalan yang maju, kayak gitu. Jangan sampai kita malah dimanfaatkan orang, kayak gitu. Dan nanti dengan pengalaman yang ada, kita akan bisa menilai orang lain. Bagaimana, apakah orang ini layak kita jadikan mitra atau tidak, kayak gitu. Nah, setelah itu kita mulai dengan porsi yang kecil aja, jangan terlalu langsung besar, kayak gitu. Karena the fast is not good, sesuatu yang terlalu juga kurang baik, kayak gitu. Karena dengan
pengalaman dan usia itu memang nggak bohong ya. Mereka yang punya pengalaman dan juga ilmu, mereka bisa berlari lebih cepat. Serius itu, dengan kita mendapatkan partner yang baik, kita nggak cuma bisa berlari, mungkin bahkan kita bisa sangat cepat. Istilahnya kalau kita mau belajar mobil, kan banyak cara. Kita belajar sendiri langsung, kita belajar lewat itu kursus mengemudi, atau kita pakai navigator pembalap kayak gitu ya. Kita mau cari mentor yang seperti apa, atau kita nyari partner yang seperti apa. Kalau kita belajar sendiri, mungkin kita ya sedikit nabrak-nabrak, ya lecet-lecet dikit ya, minimal babak belur kayak gitu ya. Itu bisa jadi. Waktu kita lewat kursus pengemudi, mungkin kita akan pelan, kita diberikan jalan yang aman. Udah, kita mengemudinya kalem-kalem aja, pelan-pelan. Nah, dari instruktur ini kan dia akan memberikan arah dan bisa menilai kita bisa melaju seperti apa kayak gitu. Beda cerita waktu kita sudah fighting, ya udah saya pengen dilatih sama pelatih pembalap pakai navigator, jadi kita sudah pakai helm keselamatan dan lain-lain. Lah kita udah tikungan kita langsung ngedrift kayak gitu, kecepatannya tinggi. Itulah bisnis, nanti kita juga perlu seperti itu, dan itu sangat penting kayak gitu. Manajemen relasi itu Betul karena itu kalau misalkan mahasiswa itu suka melewatkan part itu gitu. Jadi untuk kuliah sebenarnya itu kan mencari relasi sebenarnya. Iya. Masuk bayar. Iya. Atau ini gitu ya. Betul banget. Kan alumni ini di organisasi sebenarnya seperti yang dari IAS. Ya. Itu mereka kadang lupa di sana. Yang mereka pikirkan bagaimana caranya buat planning dari budgeting. Iya. Ya semacamnya Mas. Betul banget. Untuk relasi channel itu bisa dibilang mereka kurang memperhatikan dia. Iya. Padahal itu salah satu tips gitu. Tips gitu banget. Kalau misalkan dari Mas Budi sendiri, kira-kira tips gitu apa lagi nih yang kira-kira bisa membantu kita dalam memulai misalnya? Iya, saat ini kan AI sudah sangat bisa dioptimalkan. Lah, cuman biasanya AI itu dia mengambil data yang sudah ada. Lah, karena kita mau berbisnis, makanya kita harus mencari titik antara teori dan fakta di lapangan. Nah, kita akan mencari titik tengah atau intercept lah kayak gitu. Sehingga dengan teori yang ada, kita harus adaptasi di lapangan dan kita mencari tengah-tengah. Bagaimana biar kita sesuai dengan jalur dan hasilnya juga optimal kayak gitu. Jadi memang yang kedua adalah ilmu dasar kayak gitu. Jangan sampai kita langsung terjun di bidang yang kita tidak tahu. Nah, ketidaktahuan ini adalah risiko terbesar kita untuk gagal kayak gitu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan kayak gitu. Nah, untuk masalah modal dan lain-lain itu nanti akan bisa mengikuti, yaitu karena kita bisa memiliki jaringan, semua risiko-risiko yang akan kita bisa alami itu bisa diminimalisir. Kita aja yang istilahnya berjalan aman, kita nanti akan menemui banyak masalah kayak gitu. Makanya jatahnya kita itu kita habisin lah jatah gagalnya kayak gitu. Kalau saya ngomongnya itu stupid cost. Stupid cost itu biaya yang kita, karena kita nggak tahu aja, ya kita terus ngomong aja kita goblok gitu aja. Dan memang di dalam bisnis itu sangat perlu. Makanya ada istilah kita harus membayar kesuksesan. Nah, membayar kesuksesan itu bisa dikatakan dengan membayar dengan kita mencari ilmu waktu studi, kita bisa membayar dengan modal, kita bisa membayar dengan kerugian, kita juga bisa membayar dengan waktu yang kita berikan waktu kita memulai bisnis kayak gitu. Jadi emang kita memang harus apa ya, ibaratnya bisa di perputaran gitu ya Mas. Relasi oke, pemanfaatan teknologi oke, ilmunya juga basicnya ada. Gitu. Banget. Bahkan kalau misalkan mungkin juga cari mitra yang bisa membantu kita gitu. Dalam artian kita masih baru nih, walaupun kita punya dasarannya, kan ilmu pengalaman di lapang itu kan berbeda banget. Kita cari partner yang bisa memperbaiki kita di bidang itu. Juga dari keuangan, mungkin kalau dari teman-teman yang baru masuk gitu ya, baru masuk dunia profesional gitu setelah kuliah, kan modalnya masih jadi memang masalah-masalah itu juga bisa dibantu dari channel juga sebenarnya. Betul. Kalau misalkan dari Mas Budi sendiri, rata-rata kan kalau dari peternak ya, lulusan kita gitu yang dari agriculture, mereka mulai usaha tuh mereka bingung dari modalnya di mana.
Kalau dari Mas Diki sendiri ada saran nggak? Ada kur kah atau apa? Iya. Kebetulan untuk modal itu kita memakai modal yang ada dulu. Anggaplah kita kemarin waktu kuliah bisa menyisihkan berapa uang kayak gitu. Ya kita mulai dengan dana yang ada. Nah dari situ kan kita nanti akan mendapat keuntungan. Memulai dengan langkah kecil itu bukan hal yang buruk, karena kita bisa berlari itu karena kita awalnya merangkak dan melangkah kayak gitu. Nah dengan modal ini untuk kur itu bisa jadi pilihan, karena kalau kita sudah berjalan kayak gitu. Kalau kita masih stuck jangan ambil kredit ya, karena itu nanti akan mempersulit kita. Mempersulit itu bukan karena kur itu tidak menentukan, enggak, itu malah sangat bagus. Kreditnya ringan, mudah, persyaratannya hasilnya juga oke. Nah, tapi kalau bisa kita mengambil kredit itu waktu bisnis kita sudah berjalan lancar. Istilahnya kita untuk memperluas atau ekspansi bisnis kayak gitu. Awal-awal yang kita sudah jalan kayak gitu. Nah, makanya saya tadi bisa menyampaikan untuk awal-awal kita bisa bekerja dulu sambil kita nyari side income. Nah, jangan salah, dengan kita punya relasi itu kadang malah mereka menawarkan modal tanpa jaminan, tanpa bunga, dan itu kita bisa bekerja sama, dan itu juga hal yang sangat menguntungkan menurut saya. Saling menguntungkan lah, kita win-win solution kayak gitu. Kita bisa dapat pengalaman dari mitra, pasti mereka dengan melihat skill yang kita miliki, mereka akan tertarik, karena saat ini mencari SDM yang baik itu juga tidak mudah kayak gitu, dan orang yang jujur itu juga nggak banyak, susah sekali kayak gitu. Jadi Kalau misalkan baiknya gitu ya, ini ya kalau misalkan kita punya modal sekecil apapun, iya, coba sekecil-kecilnya. nggak apa-apa. Jadi nih dengan uang segini itu minimal banget bisa jalan. Iya, Kan, gitu. iya, Karena ya tadi kan kalau misalkan kita bayangkan ya tadi kita berangkat itu dari merangkak, dari makan belum lihat dulu kasur itu terseok-seok. iya, nangis dulu baru bisa jalan kayak sekarang. Iya, Memang bertahap juga cari pengalaman. Berarti kan kalau dari merangkak dan berjalan sampai berlari kan juga pengalaman juga. iya, Jadi memang semakin banyak pengalaman kita, semakin besar juga kita bisa melangkah gitu ya. Jadi semakin cepat kita bisa melangkah, semakin besar juga modal kita punya, semakin besar juga nanti hasil yang dihasilkan. Itu ya, semuanya dimulai dari hal-hal kecil tidak benar. iya, bener banget. Tapi biasanya gitu ya, ada teman-teman yang masih merasa kayak ini tuh potensial sekali gitu. Saya akan meminjam di bank gitu. Iya. Itu kira-kira kalau Mas Budi ada strateginya nggak buat pinjam di bank atau Iya, kalau minjam di bank terutama kur itu yang pasti ada syarat-syaratnya kan. Kita harus punya jaminan. Nah, jaminan ini biar kita cepat ACC itu ya pasti harus atas nama kita sendiri. Entah kita pakai tanah atau kendaraan kita itu juga boleh. Nah, dengan modal yang kecil itu sebenarnya yang paling mudah itu di trading. Maksudnya misalnya kita mau usaha ternak ya, mau usaha ternak kayak gitu dengan modal cuman 2 juta gitu. Ya kita beli 1 ekor, kita pelihara, nanti kita jual lagi. Nah kita jual cepet aja pakai cash flow. Nah dari situ kita jangan takut rugi ya. Kalau kita itu takut rugi atau cut loss, kerugian itu akan semakin besar. Kita nggak akan cepat berkembang kayak gitu. Atau kita dengan kondisi seperti itu ya kita mohon maaf kita ketipu atau apa, ya sudah kita bangkit, minimal kita jangan sampai rugi terlalu dalam kayak gitu. Misalnya kita beli ternak terlalu mahal, ya udah yang penting uangnya balik nggak apa-apa, yang penting kita nggak rugi nggak apa-apa kayak gitu. Jadi memang untuk permodalan ini syaratnya kita harus atas nama sendiri, jaminan, kita jangan sampai takut rugi, yang penting kita cepat berputar. Lah kebetulan untuk kur ini kalau kita sudah punya usaha yang berjalan, syarat-syaratnya dipermudah kayak gitu. Nah semakin kita mempercepat pelunasan, kita juga akan semakin dibantu kayak gitu. Jangan sampai kita itu ya telat untuk membayar, dan dari itu diusahakan jangan sampai. Nah nanti dari pihak perbankan pun bisa menilai kita kayak gitu. itu udah terkait keuangan, terkait apa yang dibutuhkan gitu ya buat jadi seorang entrepreneur. Dari Mas Budi sendiri kira-kira ada apa yang namanya ya wejangan itu, kira-kira apa sih yang kita itu haram untuk lakukan gitu Mas? Oh iya, dalam bisnis itu kita harus jadi orang yang jujur. Lah orang yang jujur ini dia akan semakin banyak dicari orang. Lah yang kedua kita harus tulus ya. Tulus itu
kita nggak cuman istilahnya gini, kalau kita berbisnis kita nggak cuman cari untung, kita juga cari ilmu juga, kita juga diniatkan ibadah, dan itu yang membuat kita itu belajar untuk tulus dan juga menerima kayak gitu. Karena waktu kita itu tulus itu kadang ternyata malah dapat rezeki-rezeki yang banyak. Mungkin saya dulu juga seperti teman-teman ya yang realistis dan lain-lain, tapi waktu kita terjun di bidang itu kita akan tahu apa alasannya kayak gitu. Dan waktu kita sudah di limit ya, kita seakan-akan sudah mentok, misal kita udah kayak nggak bisa nih, tapi waktu kita terus maju kita akan bisa melihat keajaiban kayak gitu. Serius itu, kalau dipikir-pikir gini, kita modal cuma nipis terus kita udah mungkin dalam keadaan rugi atau gimana, tapi karena kita itu orangnya jujur, kita bisa dipercaya, terus kita tiba-tiba dicari orang, mas ini kita cari barang kayak gini, waduh mas kita belum bisa, karena kita ngomong aja apa adanya, modal saya terbatas dan lain-lain kayak gitu ya, siapa tahu tiba-tiba ya udah mas ini saya bantu lah, itu yang akan dicari banyak orang kayak gitu. Jadi kita harus tulus, kita juga harus punya niat ibadah juga, dan kita berikan hal yang baik kepada orang lain, dan itu nanti dampaknya akan ke kita sendiri, itu nanti akan kita temui di masa depan gitu. Integritas gitu Iya, wajib itu. ya, kejujuran terus juga ketulusan, niat baik kita gitu ya. Kita usaha bukan hanya mencari uang, tapi juga bagaimana usaha kita bisa menimbulkan dampak yang baik ke sekitar gitu. Iya, betul banget. Biasanya malah berkembangnya cepat banget. Cepat banget. Nggak kerasa dia kayak ya sampai sini aja. Iya. Karena tuh ada keajaiban yang kita dapatkan, tapi kita nggak sadar lah. Iya. Semuanya bertahap, dan mungkin nanti ada poin-poin di mana kita pertumbuhan itu melesat. Iya. Turun. Ya. Semuanya jadinya pengalaman. Betul banget. Kita udah kita sebagai diri kita sendiri kita udah gitu. Tapi sekiranya kita di bidang agriculture gitu ya, kan kita biasanya menyewa jasa orang. Iya. Bagian karyawan atau seperti Iya, benar banget. mengurus yang kita mau, misalkan peternakan, Iya. setelah kita kemarin urus lahan kita gitu. Iya. Itu bagaimana sih mas cara untuk manajemennya gitu? Iya. Biar tuh nggak apa ya, ibaratnya kalau misalnya kita punya ternak, peternaknya nggak dikasih makan aneh-aneh gitu. Iya. Kalau tipsnya SDM itu memang kunci ya. Kita kan nggak bisa menjalankan diri sendiri ya. Kita nggak bisa ngurus semuanya sendirian. Lah, untuk kita mencari SDM yang baik, itu kita harus punya kriteria orang yang baik kayak gitu. Sama. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga harus mencari orang yang baik juga, biar bisnis kita juga berjalan baik. Orangnya harus jujur, dia orangnya juga harus istilahnya bisa dipercaya, kalau ada apa-apa dia bisa ngomong kayak gitu. Kadang kan orang itu ya, kita punya staff itu dia nggak jujur, nah itu yang kadang membuat kita rugi. Jarang sekali ya untuk dalam berbisnis itu kita rugi gara-gara bisnis itu sendiri. Kadang kita ditipu orang, kita di manajemennya gagal untuk ngatur, dan kita harus mulai percaya juga sama orang lain, dan kita harus punya SOP kayak gitu. Makanya itulah kita butuh pengalaman yang baik biar nanti kita tidak merencanakan kegagalan kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kita harus punya rencana yang baik kayak gitu. Kita bisa percaya pada orang lain. Biar orang lain itu tidak mengkhianati kepercayaan kita, maka dibuatlah SOP gitu ya. Kontrak lah setidaknya. Kita buat SOP dan kita buat kontrak, dan syaratnya kita nggak boleh gampang marah. Serius, kita harus sabar. Jadi memang dalam berbisnis itu pahit ya, pahit lah. Kalau kita itu marah, dan mungkin apa ya, mungkin kita juga namanya orang naik turun, kita juga nggak boleh baper, kita nggak boleh istilahnya gampang emosi, karena orang lain nanti dia nggak akan explore atau mengatakan full kalau kita itu bisa seperti itu. Makanya kita kalau marah-marah, staff kita jadi takut dong ngomong, Pak ini kita rugi kayak gini lah, dia akan berusaha menutupi. Pak ini ternak kita nggak bisa berjalan, tiba-tiba lumpuh kayak itu, tanpa tahu penyebabnya. Bahkan mungkin ya karena kejepit atau apa, atau di bidang bisnis yang lain, saya yakin juga seperti itu kayak gitu. Ada yang karyawan-karyawan atau pegawai yang bisa dibilang bandel gitu ya. Iya. Jadi kalau
kalau misalkan kita nggak apa ya nggak ikat gitu dengan legalitas, ada yang misalkan bagi bidang peternakan, ada yang pakan kita malah dijual Ya itu. kita dijual diganti sama pakan yang lain gitu. Jadi juga mungkin kalau di bidang otomotif gitu, keluarganya kan ada bidang otomotif, ada yang misalkan kita pinjamkan untuk kabur dan Iya, sebagainya. ya kayak Ada gitu. yang kecelakaan Iya. ngomong tapi langsung dibenerin, seminggu belum datang kita telepon kemana, oh, baru dikasih tahu gitu. Iya, iya. Menghambat Iya. menghambat bisnis juga. Makanya saya itu sangat percaya bahwa orang yang sabar itu rezekinya banyak, itu serius. Jadi contoh aja kayak cerita tadi, kita punya staff, kita pinjemin kendaraan dan ternyata ada ya beret-beret atau kecelakaan karena kita orangnya sabar. Si staff itu percaya, oh kalau saya bilang jujur saya akan baik-baik saja. Orangnya akhirnya staff kita senang dan juga tenang, ngomong ke kita, oh iya nggak apa-apa, nanti yang penting diselesaikan, nanti diurusin aja dengan baik. Akhirnya orang bekerja dengan kita itu tanpa tekanan kayak gitu, dan itu nanti akan membuat situasi atau kondisi di pekerjaan atau bisnis kita itu akan berjalan dengan baik kayak gitu ya. Kalau kita misal marah gitu ya, kita punya staff, manajer kayak gitu, terus anak buahnya dia bermasalah, orangnya ini juga akan marah-marah ke staffnya karena dia akan takut kalau kita marahi kayak gitu. Itu sangat penting itu. Iya, pasti akan keluar kayak gitu. Jangan sampai kayak kita akhirnya waktu kita punya staff yang baik sebenarnya karena ada kondisi yang kurang oke, nggak nyaman, orang yang baik ini dia akan pergi dan yang menggantikan ini belum tentu juga lebih baik kayak gitu, dan kita nyari pengganti itu susah kayak gitu. Yang betul gitu. Yang bener kayak gitu. Kalau kita sabar, loyalitasnya juga Iya, baik, bener kayak gitu. nyaman, terus juga kalau kita memperlakukan mereka dengan baik, itu fasilitasnya oke, mereka juga nyaman, dan kalau bisa ya mereka bakal mencoba untuk kontribusi gitu ya, Bener lebih kepada bisnis kita gitu. Terus jadi karena tadi kita udah bahas tentang bisnis, potensi gitu ya, terus juga mempersiapkan diri, Iya. dengan keuangan, Iya. dengan orang gitu. SDM, iya. Ya, dari kira-kira apa yang kita harus lakukan dan tidak boleh lakukan itu juga kita bahas. Iya. Jadi kalau dari Mas Putri kira-kira untuk closing statement. Iya. Closing statement saya, tetaplah jadi orang yang baik agar rezekimu lancar kayak gitu. Iya. Betul sekali, sesuai dengan YouTube-nya Mas. Selalu untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas peternak kita. Iya. Mungkin dari video hari ini saja untuk teman-teman familias yang punya request gitu, kira-kira video selanjutnya bakal bahas apa gitu, kira-kira bidang apa yang dibahas, itu boleh banget cek di kolom komentar. Bukan chat ya, ketik di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini kalau kalian suka. Kalau nggak suka, jangan di dislike. Oke, jadi itu ceritanya dari kita. Bye bye.